untuk pengolahan kaca ini dipergunakan untuk apa Pak nantinya Pak? Banyak sebetulnya. Kaca ini bisa untuk marka jalan, bisa untuk campuran cat, untuk glasir, keramik gitu. Keramik seperti ini, keramik lantai maupun keramik dinding, buat coating juga bisa. Jadi untuk meyakinkan konsumen bahwa ini bisa untuk coating, bahwa ini bisa untuk itu agak sulit, gitu, agak sulit. Jadi mereka mesti coba dulu, tapi kenyataannya sekarang di Jatiwangi genteng glasir udah berjalan Pak. Udah banyak cari ke sini Pak? Iya, di sini. Belum Pak, belum terlalu tinggi Pak? Kuningan belum ada yang bisa membuat apalah gitu bahan yang memakai bahan ini belum ada. Belum. Jadi sekarang pemasaran keluar Kuningan Pak ya? Iya, keluar Kuningan ke Jatiwangi. Untuk bahan baku sendiri Pak, itu yang kaca apa Pak yang bagus Pak? Sebetulnya mah seluruh kaca juga bagus, asal yang berasal dari kaca gitu, yang berasal dari kaca. Apakah itu botol atau apa yang berasal dari kaca bisa bagus. Cuman yang membedakan mungkin warna aja. Kebetulan saya punya teman di Jatiwangi yang memproduksi ini, ngobrol-ngobrol katanya bisa glasir itu sebetulnya dari genteng, dari kaca katanya gitu. Saya coba bawa ke sana, ternyata setelah dicoba hasilnya justru lebih bagus hasil produksinya daripada yang diproduksi di sana. Di sana juga banyak yang produksi ini sebetulnya di Jatiwangi juga. Beberapa turunan ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang halus, ada yang sangat halus gitu. Jadi bagaimana peruntukannya aja. Kalau yang kasar biasanya masih berbentuk pasir gitu untuk sandblasting, untuk cuci karat-karat di misalnya mesin mobil atau mesin motor atau kapal-kapal yang udah catnya udah kusam mau diganti, itu kan biasanya disemprot dulu pakai itu, di blasting, sandblasting namanya kalau kasih pasir. Kalau yang agak halusan dikit itu untuk vapor blasting, sama fungsinya. Kalau vapor blasting pakainya air, jadi disemprot, fungsinya sama seperti sandblasting gitu. Nah kalau lebih halus dari situ itu untuk keramik, untuk glasir lah, untuk glasir, untuk coating bisa. Nama produknya apa Pak ini Pak? Pecahan atau tepung gelas aja? Banyak namanya sih. Oh gitu. Ada yang ngasih namanya Cruise Glass. Ada kalau di Jatiwangi terkenalnya Fruit Glass. Gitu. Ada yang glass powder. Jadi banyak. Kita ngikutin aja gitu, sebenarnya nggak ada pengetahuan di sana gitu Pak. Kalau muk yang terbuat dari keramik itu kan di coating, dilapisi di luarnya tuh. Coating itu apa Pak? Bahasa itu. Coating itu pelapisan. Nah ini berarti bahan yang sudah jadi Pak? Jadi. Oh. Jadi tapi sebetulnya ini bisa dikatakan kalau retur bukan gitu, tapi kelasnya bukan buat glasir. Tapi ini udah hampir jadi ya? Ya, udah tinggal ngeringin aja. Ini bahaya nggak Pak? Enggak. Kayak tepung aja ya?
Iya, cuman masih agak kasar ini. Oh. Agak kasar. Ini nunggu kering Pak ya? Ya, nunggu kering. Yang udah keringnya ada, yang belum di anu sekali baru dikeringin. Ini kalau Ini udah kering Pak ya? udah kering, Mirip tepung Pak. iya mirip. Tapi sebetulnya kasar ini. Kalau pakai glasir nggak bisa. Oh, Kalau pakai berarti ini masih ada proses lagi? enggak. Udah. Jualnya bukan untuk glasir. Oh, beda lagi Pak ya? Peruntukannya bukan untuk glasir. Paling besar itu 2 mili ya, ukurannya 2 mm. Itu yang keringnya gimana Pak? Nah, kalau untuk vapor blasting biasanya pakai yang ini. Itu 30-50 itu apa Pak? Ukuran lubang itunya Pak, ukuran lubang mesnya, Oh. saringannya. Iya. Saringannya. Kalau ini udah 100 lebih nih. Kalau ini udah 100 lebih. Udah halus. Iya, udah agak halus dari ini. Jadi Bapak produksi sesuai permintaan Pak ya? Iya, kalau kita produksi sesuai dengan permintaan, mau yang kasar, mau yang halus, mau yang Tapi kebanyakan yang permintaan yang apa Pak? permintaan yang halus, kebanyakan yang halus. Soalnya kalau yang halus itu bisa dibilang serbaguna lah, bisa dibilang serbaguna. Ya. Buat cat juga bisa sebetulnya, tapi kita yang nggak tahu campurannya gitu. Langsung masuk cat atau gimana Pak? Kalau buat cat cuman sebagai campuran aja. Langsung diaduk sama cat? Iya. Oh. Enggak, ada Ada tambahan bahan lagi? Bahan lagi gitu. Baru di samping pewarna ada bahan buat pelekatnya itu. Pihak pemerintah sendiri gimana Pak dengan usaha yang Bapak geluti ini Pak? Belum sih, belum ada ini. Cuman kemarin kebetulan saya ke Dinas Perindustrian ya, ngobrol-ngobrol masalah, karena ada permintaan dari Pakistan Pak. Kita ada permintaan dari Pakistan, cuman kita tidak tahu prosedurnya gimana. Meskipun ini namanya serbuk beling, kalau udah ke luar negeri kan ekspor namanya. Nah, prosedur ekspornya saya nggak bisa gitu, nggak tahu. Makanya saya datang ke ini, tapi dikasih saran sama yang di Dinas Perindustrian itu, katanya ya udah gabung aja dengan Pemda, katanya. Kebetulan Pemda juga sedang mengelola sampah. Saya ke bagian kacanya ini. Untuk proses pengeringan sendiri Pak, butuh berapa hari itu? Tergantung cuaca juga. Cuaca, kalau cuaca bagus? Kalau cuaca bagus 2 hari. Kering. 2 hari kering ya? Kering. Kalau bahkan 1 hari juga kering kalau cuacanya lagi terik-teriknya tuh. Yang paling bagus kaca apa Pak? Kalau untuk glasir yang paling bagus ini. TV? TV tabung itu ya? Iya. Tapi sekarang mungkin udah agak repot nyarinya Pak. Iya. Kalau kaca-kaca putih kayak kaca kakao gitu, kalau untuk glasir ada kurang bagus. Kurang bagus gimana Pak? Hasilnya atau prosesnya yang terlalu ribet? Jadi sebetulnya, tapi maaf kita bukan nyombongin ya. Sebetulnya dalam prosesnya itu mereka soalnya agak keras, beda kerasnya sama yang ini tuh, yang TV beda. Kalau yang TV itu renyah, kalau TV renyah, kalau itu agak keras lah. Kalau kaca-kaca putih kayak gitu. Meskipun keras. tebal tapi renyah Pak ya? Iya, tebal renyah. Kalau ini banyak katanya banyak besinya. Oh gitu. Iya, ada campuran besinya gitu di dalam pembuatannya tuh. Iya. Dalam pembuatan kaca.
maksudnya buat penguat itunya biar nggak cepat pecah atau gimana, saya nggak tahu lah.